Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar IPS KD 3.3, menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai kondisi geografis Indonesia yang beragam. Ada wilayah daratan dan perairan. Kondisi geografis yang beragam ini menyebabkan beragam pula kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini biasanya disesuaikan dengan keadaan alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan sendiri. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Ada berbagai bentuk kegiatan di beberapa bidang. Contohnya, 1. Pertanian. Pertanian adalah kegiatan bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Tanaman dari hasil pertanian memiliki umur yang pendek dan dapat dipanen sekitar 3-6 bulan, seperti padi, jagung, umbi-umbian, sayuran, atau buah-buahan. 2. Bidang perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan mengusahakan tanaman tertentu, mengolah dan memasarkan hasil dari tanaman tersebut. Tanaman yang ditanam umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman relatif lama. Contohnya, tanaman kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. 3. Peternakan. Peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan ternak untuk diambil daging, susu, telur, ataupun kulitnya. Contohnya adalah ternak ayam, kambing. 4. Perikanan. Perikanan adalah usaha pembudidayaan ikan air tawar atau air laut. 5. Kehutanan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu, misalnya kayu jati dan kayu mahoni. 6. Perindustrian. Kegiatan ini adalah usaha untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah nilai suatu barang. 7. Bidang pelayanan jasa. Kegiatan ini melayani masyarakat sebagai bentuk layanan terhadap konsumen, seperti dokter yang memeriksa pasiennya dan guru yang mendidik muridnya. 8. Pariwisata. Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Contohnya adalah penyewaan tempat penginapan, penjualan cenderamata, serta penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Ada beberapa macam bentuk usaha yang dapat dilaksanakan oleh seseorang. 1. Usaha perorangan. Seorang pengusaha perorangan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sehingga keuntungan dan kerugiannya ditanggung oleh orang tersebut secara langsung. Contohnya adalah bengkel. 2. Firma atau FA. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan dan resiko pun ditanggung bersama. 3. Persekutuan komanditer atau biasa disingkat CV. Usaha ini memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. 4. Perseroan terbatas atau PT. PT adalah perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham.
Saham adalah surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. 5. Badan usaha milik negara atau biasa disingkat BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. Dalam pengelolaannya, BUMN terbagi menjadi 2 usaha, yaitu Perum dan PT. 6. Koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok, yaitu simpanan yang hanya dibayar 1 kali, dan simpanan wajib, yaitu simpanan yang dilakukan tiap bulannya. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian berpikir bagaimana proses ikan laut dari laut sampai tersaji di meja makan kita? Yuk kita cari tahu. Proses pertama adalah produksi. Di sini nelayan akan menangkap ikan di laut. Kemudian ketika sampai di daratan, nelayan akan membawa ikan ke tempat pelelangan ikan. Nah, kegiatan nelayan untuk mendapatkan ikan inilah yang disebut sebagai produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Proses kedua adalah distribusi. Nah, ikan dari pelelangan tersebut akan diangkut dan dibawa ke pasar-pasar, dan kemudian ibu membeli ikan dari pasar tersebut. Kegiatan inilah yang disebut sebagai distribusi. Distribusi adalah menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Proses yang ketiga adalah konsumsi. Nah, dari pasar tersebut, ibu membawa pulang ikan dan memasaknya untuk kita. Nah, kegiatan itulah yang disebut sebagai konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Kalian sudah tahu kan bagaimana proses ikan sampai di meja makan kita? Masih banyak contoh yang lain tentang kegiatan produksi, distribusi, ataupun konsumsi. Tiap orang mempunyai perannya sendiri-sendiri. Ada yang berperan dalam proses produksi atau distribusi, ada pula yang berperan sebagai konsumsi. Kita harus menghargai peranan setiap individu. Beberapa cara untuk menghargai usaha orang lain diantaranya adalah 1. Tidak merendahkan usaha orang lain. 2. Tidak mengganggu usaha orang lain. Dan 3. Tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai oleh orang lain. Nah anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang kegiatan ekonomi. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.